Filosofi saya begini, orang yang mampu kemudian membesarkan dari pedet misalkan, ataupun mengembangkan, ataupun berusaha untuk atau berupaya untuk menjadikan sapi sehat, menjadikan sapi gemuk yang kurus, maka ini merupakan titik awal kesuksesan daripada seseorang dalam usaha di sektor ternak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam semangat untuk sedulur peternak se-Nusantara di Indonesia, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saya ingin mencoba untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Rosi, lebih dikenal kalau di daerah saya, karena mungkin latar belakang saya sebagai seorang tenaga pengajar, tenaga abdi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, maka lebih dikenal panggilan saya sebagai Ustadz Rosi. Sedikit banyak saya ingin berbagi cerita terhadap teman-teman dimanapun Anda berada, terutama para pecinta ternak, penghobi ternak, ataupun teman-teman yang ingin memulai untuk bergerak di sektor ternak. Jadi di sela-sela kesibukan saya sebagai tenaga pengajar, tenaga abdi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, alhamdulillah berangkat dari satu keinginan yang kuat, dan juga rasa seni sebagai satu bagian dari nilai estetik. Menurut saya benar-benar hobi terhadap sapi, cinta, bahkan melebihi dari itu. Maka kemudian awal mula saya mencoba untuk memulai 2 ekor ternak. Berangkat dari rasa itu semua, maka saya coba pelihara dalam kondisi ternak tersebut benar-benar tidak sehat, artinya kurus, rusak. Filosofi saya begini, orang yang mampu kemudian membesarkan dari pedet misalkan, ataupun mengembangkan, ataupun berusaha untuk atau berupaya untuk menjadikan sapi sehat, menjadikan sapi gemuk yang kurus, maka ini merupakan titik awal kesuksesan daripada seseorang dalam usaha di sektor ternak. Maka disitulah yang menjadi satu filosofi saya, mencoba untuk beli ternak yang rusak atau yang kurus. Alhamdulillah dalam kurun waktu tidak lama, sekitar berapa bulan ya, 3 bulan mungkin ya, dari harga 12 juta 2 ekor itu, alhamdulillah yang awalnya tidak sehat menjadi sehat, yang awalnya tidak gemuk menjadi gemuk. Alhamdulillah saya bisa menikmati hasilnya. Dia ternak tersebut laku di angka 23,500 juta. Alhamdulillah, ini sebagai satu surprise bagi saya untuk lebih semangat dan memotivasi lagi, memberikan motivasi lagi, lebih kuat untuk bisa bergerak melangkah lebih jauh daripada yang saya lakukan pada awal tersebut. Maka kemudian saya kembangkan uang tersebut untuk membeli 1 ekor indukan yang menurut saya kategori standar lah, untuk ukuran super lah, untuk ukuran saya, untuk prospek ke depan dijadikan sebagai indukan breeding. Maka kemudian hasil indukan tersebut, hasil anak dari indukan tersebut saya upayakan untuk dikelola. Ternyata atas dukungan teman-teman bahwa pedet ini nampaknya sangat prospek untuk bisa dikembangkan, sangat prospek, mengingat persoalannya dari segi postur, keserasian antara kepala, badan, kemudian tingginya juga nampaknya ideal. Kebetulan pedetnya itu dari indukan limusin disilang dengan semintal, menghasilkan limusin cross seperti yang kita lihat di belakang ini. Alhamdulillah dengan
ketekunan yang saya miliki, keseriusan. Tidak hanya modal itu, rasa senang yang sangat luar biasa terhadap piaraan saya mencoba untuk terus memelihara, memberikan nutrisi, kemudian comboran yang cukup, kemudian pakan asupan yang cukup. Alhamdulillah lama kelamaan kemudian berkembang menjadi sapi yang menurut saya ukurannya sangat jumbo, karena baru pertama kali saya mencoba untuk melihara pendet ini menjadi sapi super jumbo menurut saya. Alhamdulillah apa yang menjadi obsesi dan keinginan saya semenjak awal tercapai. Lah, perjalanan sesungguhnya tidak mudah dalam memelihara sapi kontes sebenarnya. Kalau bahasa teman-teman sapi kontes. Sebenarnya semua sapi sama, tergantung kita prospeknya seperti apa untuk bisa mengembangkan sapi tersebut, mulai dari pola pakan, kemudian dari nutrisi yang diberikan sebenarnya sama. Makanya keluh kesah saya sebagai satu peternak kecil pemula mesti ada, mulai dari trouble-nya sapi ya. Ketika sapi trouble ini, ya Allah, luar biasa perasaan saya, karena seperti anak sendiri, saya sangat sedih. Bahkan saya sering tidur di kandang kalau malam gitu ya, melihat perkembangan sapi sampai sejauh mana dari kondisi sakitnya sapi tersebut. Maka kemudian alhamdulillah dengan otodidak, dengan sharing ke beberapa teman cara pengobatan seperti apa, penanganan seperti apa, alhamdulillah semua apa yang menjadi kendala trouble sapi itu bisa diatasi dengan sempurna, alhamdulillah. Bahkan kalau mengingat kesedihan di 3 tahun yang silam, mungkin ya sapi ini kan sebenarnya sempat hampir dikubur karena trouble demamnya itu sangat tinggi sekali, sehingga kemudian rasa optimis itu sudah hilang di benak saya terhadap ternak yang menjadi kesayangan saya. Kenapa? Karena sudah geletak, harapan itu tipis. Di sore hari sapi sudah geletak, nafasnya ngos-ngosan, matanya sudah membelalak. Bahkan waktu itu saya sempat bilang sama teman-teman, tolong dah galikan kubur ini, mungkin bukan rezeki saya. Tapi saya ngomong sebelum berupaya untuk ngubur sapi itu, kalau kamu sapi Arjuna, kalau kamu memang benar masih mau dipelihara oleh saya, apapun yang menjadi kesukaanmu, apapun yang menjadi selera makanmu, comboranmu, berapapun habisnya akan saya turuti. Nah, inilah kemudian yang terus memotivasi saya. Alhamdulillah ternyata uniknya ketika saya habis ngomong itu, sapi Arjuna di belakang ini alhamdulillah bangun dan berdiri, kemudian makan, padahal sudah 1 minggu lah. Disitulah kemudian saya berupaya untuk merawat sekuat tenaga, sepenuh hati dan kasih sayang, sampai pada akhirnya kemudian dia maju di tingkat event kontes lokalan 2019, 2020, 2019, 2021, terakhir 2022. Alhamdulillah dia mampu meraih nominasi nomor 3 di level kontes nasional APPSI se-Indonesia. Alhamdulillah. Inilah yang menjadi satu kebanggaan bagi saya dengan kekuatan obsesi yang saya miliki. Alhamdulillah. Maka kemudian hasil dari upaya, jerih payah dan semangat saya tidak kenal lelah dalam memelihara sapi ini, memberikan satu bentuk perlakuan yang sewajarnya, ternyata hasil tidak bisa dibohongi. Alhamdulillah Arjuna menuai satu prestasi juara 3 di event kontes nasional.
Makanya saya berharap untuk para teman-teman peternak se-Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lelah menekuni apa yang menjadi hobi kalian. Jangan pernah putus asa. Jatuh bangun dalam hal bisnis itu biasa. Kita harus mengkalkulasi ruginya, jangan undinya saja. Itu yang menjadi satu salam semangat saya bagi peternak seluruh Indonesia. Tetap semangat, semoga tambah maju, tambah berkah, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.